Kemudian yang keempat, adanya pertukaran budaya dan seni ataupun festival-festival ASEAN. Dan yang kelima, adanya penyelenggaraan pesta olahraga yang dilakukan setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games ya. Nah, adapun bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, contoh kerjasamanya adalah Traktat Bantuan Hukum, timbal balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Kemudian yang kedua, adanya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Yang ketiga, adanya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Yang keempat, adanya kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, dan kejahatan internet. Seperti kita ketahui sekarang, penggunaan internet sudah semakin meluas dengan banyaknya bentuk aplikasi ataupun fitur-fitur. Nah, seringkali ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya mereka meretas internet kita dalam bentuk Google ataupun Facebook ataupun IG ya, bisa diretas, dan itu perlu adanya kerjasama antar negara-negara ASEAN bagaimana cara untuk meminimalisir supaya kejahatan internet itu tidak merajalela ya. Kemudian yang kelima, adanya kerjasama dalam bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Nah, bagaimana pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN? Yang pertama, dalam bidang ekonomi, adanya kemudahan negara-negara ASEAN menjual jasa ya di antara lingkup negara ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia, kelebihan tenaga kerja itu mereka bisa menjual jasa tenaga kerja Indonesia ke Malaysia misalnya, ke Brunei ataupun ke Singapura ya, tentu saja melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian bisa juga dengan membuka pasar tenaga kerja profesional ya, dokter, ahli teknik, guru, akuntan ya, untuk memenuhi tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Nah, kemudian bagaimana dalam bidang sosial? Dalam bidang sosial pada tahun 2015 ya, wilayah ASEAN pernah didatangi oleh pengungsi dari Myanmar. Ya, pada saat itu mereka datang dengan menggunakan perahu ke wilayah Malaysia, Thailand, dan Indonesia karena pada saat itu di wilayah Myanmar sedang terjadi pemberontakan di wilayah Myanmar, sehingga mengakibatkan masyarakat Myanmar yang merasa terancam mereka pergi mengungsi ke wilayah-wilayah di sekitar Myanmar seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ini yang dikenal dengan manusia perahu. Nah, karena kita berada dalam keanggotaan ASEAN, kerjasamanya tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya saja, tetapi juga dalam bidang sosial. Maka ASEAN menghimbau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menerima sementara para pengungsi dari Myanmar itu dengan pertimbangan kemanusiaan ya. Ini contohnya, kalian bisa bayangkan mereka datang dari Myanmar menggunakan kapal yang sangat sederhana dengan sebanyak orang ini tanpa memakai peralatan keselamatan ya. Nah, kemudian pengaruh dalam bidang budaya dan politik. Pengaruh dalam bidang budaya ya, contohnya adalah membangun kota budaya ASEAN. Ini terjadi pada periode tahun 2018. Ada kegiatan ASEAN Senior Official Meeting Responsible on Culture and Arts yang berlangsung di Yogyakarta. Dari forum-forum ini yang dihadiri oleh Minister Responsibility for Culture and Art, mereka membuat kesepakatan bahwa kota Yogyakarta ditetapkan sebagai kota kebudayaan ASEAN periode 2018-2020 ya. Banggalah kita Indonesia.
Ya, kota Yogyakarta dijadikan sebagai pusat kebudayaan. Tentu saja kalian pun kalau sedang liburan juga inginnya jalan-jalan ke Yogyakarta ya. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian perkemahan budaya serumpun ASEAN antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Adapun kegiatan perkemahan budaya serumpun ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan, nilai-nilai budaya serumpun untuk menciptakan ketahanan budaya. Nah, bagaimana kerjasamanya pengaruhnya dalam bidang politik? Seperti upaya adanya penyelesaian sengketa perbatasan melalui diplomasi, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan yang akhirnya sampai ke Mahkamah Internasional dan dimenangkan oleh Malaysia. Kemudian ada Kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh Malaysia, Brunei, Filipina, dan Cina serta Vietnam ya. Kemudian Kuil Vihear dan Pulau Pedra Branca. Kemudian yang berikutnya adalah pekerja migran. Dengan semakin pesatnya globalisasi, meningkatnya jumlah pekerja migran, maka seringkali ada beberapa kasus yang memaksa tenaga kerja asing dibayar dengan murah. Kita bisa lihat dari berita-berita di televisi. Ya, seringkali tenaga kerja Indonesia pun bekerja di luar Indonesia, apakah di Malaysia atau di Singapura ataupun di Brunei, ya, dipaksa untuk bekerja dengan pembayaran yang sangat minim, dan itu yang harus dilakukan pendekatan ya melalui ASEAN, bagaimana supaya para pekerja asing itu mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Nah, untuk pengaruh di bidang pendidikan, yang pertama masih adanya ketimpangan mutu pendidikan negara-negara ASEAN. Yang kedua, dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN memberikan kesempatan lembaga pendidikan meningkatkan mutu pendidikan bagi dosen, guru maupun akreditasi perguruan tinggi maupun sekolah, dan standarisasi pendidikan untuk lebih ditingkatkan dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN ada pilar sosial budaya, pilar ekonomi, pilar politik, dan keamanan. Pada pilar sosial budaya, di sini masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pilar ekonomi, peningkatan kerjasamanya itu memerlukan dorongan berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling menghormati, kesetiakawanan sosial, contohnya tadi masyarakat Rohingya ya dibantu. Kemudian kesetiakawanan sosial ini diharapkan berjalan dengan dinamis ya. Kemudian dalam pilar politik dan keamanan, pada pilar ini ASEAN terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan perlibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya bahwa kerjasama antar negara-negara ASEAN diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di negara ASEAN, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini yang sudah Bu Miftah sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, nanti kita bisa sambung di chat. Dan Bu Miftah ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Pesan Bu Miftah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat, serta jaga kesehatan kalian pada saat keluar rumah. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, tetap semangat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.